Sudah bersama saya malam ini Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Selamat malam Pak Airlangga. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menerima CNN Indonesia Political Show pada malam hari ini. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanya ya. Kita langsung saja. Jadi beberapa minggu ini publik menyoroti isu Munaslup yang terjadi di internal Partai Golkar, Pak. Nah, sebetulnya rencana Munaslup itu untuk menggulingkan Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah kami dengar sejak setahun yang lalu. Bapak mendengar itu dan menyadari itu, Pak Airlangga? Ya, pertama tentu kalau internal Golkar, baik di struktur daerah maupun di struktur pusat, solid. Dan sebetulnya setiap tahun kita melakukan rapat-rapat konsolidasi, dan baik itu dalam bentuk pasca Munas, ada Rapimnas, ada Rakernas. Jadi internal solid. Oke. Internal solid itu Bapak sampai mengumpulkan Ketua DPD 1 di Bali, kemudian kemarin mengumpulkan beberapa dewan. Itu adalah bagian untuk menyolidkan? Tentu itu bagian dari memperkuat soliditas partai. Dan kedua sekaligus mengupdate situasi daripada menuju Pileg dan Pilpres. Termasuk langkah-langkah yang sudah diambil oleh Partai Golkar untuk fungsionaris kemarin kita atur berbasis abjad dan sekarang mulai masuk dalam pentahapan berbasis nomor urut prioritas. Kenapa kemarin abjad? Ya tentu kan kemarin ada wacana terkait terbuka tertutup. Nah sekarang sudah jelas metode pilihannya dengan suara terbanyak, maka kita memprioritaskan para fungsionaris berdasarkan prioritas nomor. Oke, senior-senior Golkar yang Bapak kumpulkan, kita udah lihat ya Pak ya, fotonya beredar, semuanya memakai jaket yang sama. Jadi semuanya seperti Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, itu arahnya memang solid mendukung Arahnya semua solid, karena semua kan struktural partai. Kalau struktural partai itu taat dan asas pada konstitusi partai. Nah konstitusi partai itu adalah Munas, Rapimnas, Rakernas. Jadi dan hampir seluruh, bahkan seluruh ketua umum Partai Golkar, mulai dari Pak JK, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, semuanya sepakat bahwa Partai Golkar ini partai terbuka, sehingga kalau partai terbuka itu konstitusi yang dipegang. Jadi tidak ada mekanisme di luar itu. Jadi kalau ada yang mewacanakan lain, nah itu ibaratnya kapal sudah berlayar jauh. Ini kan dari 2019. Sudah menghadapi berbagai macam gelombang. Sudah tinggal berlabuh di pantai, di pelabuhan nih, udah dekat. Terus ada yang mau ngambil jadi nakoda. Nah ini kan pasti Partai Golkar selalu melihat berbasis PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah ini sudah sejak zamannya Pak Darmono, mekanisme seperti ini. Sama seperti kalau untuk jadi nakoda dan pilot harus ada jam terbang. Harus ada pesawat baling-baling dulu, pesawat jet dulu, white body, certified. Jadi kalau ada yang non-certified mau masuk, ya pintu masih tertutup. Non-certified itu mengacu ke siapa, Pak? Non-certified itu mengacu kepada yang di luar struktural partai. Yang mengklaim bahwa ingin mengambil alih Partai Golkar. Ya itu non-struktural. Kalau non-struktural sama kalau di laut namanya bukan non-struktural. Kalau di laut namanya bajak laut. Ini maksudnya yang menjadi bajak laut siapa nih Pak? Bapak udah yang nyebut Bapak sendiri nih. Yang non-sertifikat tadi. Kalau bajak laut kan nggak ada nama. Biasanya kalau di laut kan nggak ada nama. Kalau di laut masa pasang nama, saya A, saya B, saya pakai bendera ini kan nggak. Tapi kan struktur partai sudah tahu bahwa ini berdasarkan konstitusi. Dan kapal Golkar ini kapal nomor 2 terbesar. Oleh karena itu ya kita semua solid. Bajak lautnya itu yang kemarin berencana untuk maju menjadi ketua umum. Itu kan Anda yang bilang, bukan saya. Berarti 2 nama itu ya Pak ya? Saya tidak sebut. Tapi selama hampir 1 tahun, Bapak menghadapi itu tadi gangguan bajak laut yang ingin mengambil alih partai. Apa yang kemudian Bapak lakukan untuk mempertahankan kapal ini tetap berlabuh tadi? Golkar itu kan kalau kapal itu ada tujuannya, ada kompasnya. Nah itu sesuai dengan tujuan kompas Pileg Pilpres 2024. Jadi momentumnya ini nggak tepat 6 bulan sebelum Pileg, sebelum pemilu legislatif. Ya kompas kita sudah jelas. Kalau berlayar tanpa kompas,
itu berlayarnya ke utara ke selatan. Kalau utara selatan bahasa Inggrisnya ngalor ngidul. Oke. Tapi soal desakan Munaslup ini Pak, untuk menggulingkan Bapak, untuk mengkudeta Bapak dari posisi Ketua Umum, yang kami dengar itu berkaitan dengan sikap Partai Golkar yang belum final, belum memutuskan di Pilpres 2024. Golkar sudah memutuskan sejak Munas. Oke. Yaitu mengusung kader terbaik Partai Golkar untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dan itu semuanya diserahkan kepada Ketua Umum. Oke. Dan itu konsisten. Jadi Golkar sudah sejak awal membuat posisi terkait Pilpres dan Pileg. Jadi tidak ada yang ragu, berarti tidak mengerti konstitusi partai. Oke, bahwa memang keputusan menetapkan Bapak sebagai capres ataupun cawapres itu disepakati ya di forum Munas yang merupakan forum tertingginya di Golkar. Dalam perjalanannya kan ada dorongan bahwa Golkar harus memutuskan sikap Pak ke koalisinya Mas Ganjar, ke koalisinya Pak Prabowo. Golkar itu butuh satu partai lain. Oke. Jadi tentu namanya membutuhkan partai lain kan harus ada pembicaraan. Nah pembicaraan kan harus pembicaraan detail. Okay. Dan pendaftaran menurut KPU kan bulan Oktober-November. Jadi bahasa jelasnya Belanda masih jauh. Jadi Anda masih meyakini, masih optimis Anda akan dapat tiket sesuai dengan keputusan Munas sampai nanti bulan ya, Oktober? Tentu kita sudah intens berbicara dengan partai-partai politik. Okay. Dan Golkar kan salah satu yang pertama membuat koalisi Indonesia Bersatu dengan 3 partai. Itu nasibnya sekarang gimana sih Pak, KIB Pak? Nasibnya kan semua harus menunggu tekenan. Oke, nggak kayak layang-layang putus Pak? Katanya KIB kayak layang-layang putus nih Pak? Tidak ada layangan putus, yang ada layangan tergantung angin. Oke. Kan yang satu udah menyeberang ke koalisinya Mas Ganjar, P3, tinggal Golkar dan juga PAN memutuskan kira-kira arahnya mau kemana. Kita masih terus berkomunikasi. Tapi sebetulnya apa yang membuat Golkar tidak buru-buru mengambil keputusan ataupun bimbang gitu Pak? Mengambil keputusan soal Tidak Pilpres? ada yang bimbang. Golkar sih firm. Tentu kan sebagai partai besar tidak bisa hanya ikut. Nah itu harus ada pembicaraan yang lebih dalam. Nah pembicaraan dalam ini yang sekarang sedang dibahas. Oke, nanti saya akan bahas soal pembicaraan mendalam itu ya Pak, negosiasi mendalam. Tapi lamanya Golkar mengambil keputusan itu karena ada tekanan-tekanan Pak? Tidak ada, karena jadwal pemilunya bulan Oktober-November. Jadwal pemilu kan Oktober-November. Oke, jadi nggak ada tekanan-tekanan ke internal Golkar, ke Bapak juga untuk segera mengambil keputusan ataupun lama mengambil keputusan terhadap Pilpres. Oke, tapi kemarin Bapak waktu di Bali mengumpulkan 38 DPD 1. Yang kami dengar semuanya sudah solid sampai membuat surat dukungan ke Bapak, itu betul ya Pak ya? Ya, setiap kali Munas, Rapimnas, Rakernas ada keputusan. Tertulisnya ada. Oke. Ya. Jadi semuanya 38 DPD 1 itu memang solid mendukung Bapak. Secara tertulis ada ya Pak? Ya, namanya udah Munas, Rapimnas, Rakernas ya sudah ada tertulisnya. Nah, itu aspirasinya ternyata yang muncul Pak condong ke koalisinya Pak Prabowo Subianto. Ya, tentu aspirasi semua muncul. Nah, tentu pada waktu silaturahmi kita kan bukan pengambilan keputusan untuk itu, namun kita menjaga soliditas dan mekanisme ke depan. Oke. Berapa persen sebetulnya Pak yang condong ke Pak Prabowo dari 38 ini? Ya, tentu kita tidak melakukan voting ataupun presentasi. Hanya aspirasi muncul. Yang ke koalisinya Mas Ganjar? Muncul juga. Muncul juga. Ya. Jumlahnya sama, 50-50 atau tidak gimana ada, Pak? kita tidak menghitung. Ya. Tapi komunikasi dengan Pak Prabowo sejauh ini bagaimana sih Pak? Pak Prabowo itu kan saya sudah kenal secara pribadi jauh. Saat beliau dulu dengan zaman ayah saya, zaman Pak Prabowo, dengan Ibu Titi, kan kita juga cukup dekat, tidak hanya di politik, tapi secara keluarga. Pak Prabowo itu dulu Golkar dan ikut konvensi, nah itu juga kami kenal. Dan tentu dalam perkembangannya hubungan kami cukup dekat, baik secara pribadi maupun kepartaian. Dan juga pembicaraan intens dengan beliau kan sudah hampir 1 tahun. Jadi tidak ada yang baru. Jadi ini terus kita intens. Jadi terus intens meskipun sudah 1 tahun. Ya. Berarti progresnya lamban dong, Pak? Enggak, ini kan semua namanya politik kan harus intens. Karena kan banyak hal yang harus dibangun. Saya sudah ke Hambalang, kita sudah bicara, bolak-balik kita bicara yang close door. Maksudnya tawaran bahwa Golkar kalau bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, tiket cawapres itu murni harus dari Golkar?
Ya kalau partai, kalau Golkar dan Gerindra kan hasilnya satu tiket. Ya. Jadi tapi kan kita juga ada kawan-kawan lain. Ada yang dari PAN, ada Caimin. Ya. Kita open pembicaraan terbuka saja. Oke. Ada penawaran nggak Pak dari Pak Prabowo? Kita tidak lagi berdagang, jadi nggak ada tawar menawar. Ya Pak, negosiasinya apa Pak? Pengajuan kerjasamanya dari kalau kerjasama Gerindra. Kita lagi bicara detail. Jadi belum bisa dipublish. Karena kalau dipublish perjanjiannya batal demi hukum. Tapi Golkar pasti berharap dong bahwa tiket cawapresnya itu dari Golkar. Nah ini sama seperti di perusahaan publik, karena Golkar perusahaan publik. Kalau kita belum tanda tangan, kita nggak bisa disclose ke publik, karena itu bisa batal demi hukum. Selain soal posisi cawapres, berarti yang belum jelas, yang masih dinegosiasikan, soal power sharing itu juga sedang dinegosiasikan. Masuk. Kita bicara power sharing, bukan hanya power sharing, kerjasama di parlemen dan sebagainya. Komposisi menteri juga Pak? Ya, artinya kita bicara secara keseluruhan, namanya partai politik. Udah dalam dong Pak berarti dengan Pak Prabowo? Dengan siapapun dalam. Oke. Sebelumnya kan sebelum Bapak bertemu intens dengan Pak Prabowo, Bapak sempat ketemu juga dengan Mbak Puan Maharani ya, sampai Golkar membuat tim teknis. Ya, artinya kenapa kemudian berubah, Pak? Bukan berubah. Partai Golkar menerima silaturahmi dari Ibu Puan. Dan sebelumnya kita sudah jalan-jalan juga di Monas. Dan sebelumnya juga pertemuan secara pribadi juga beberapa kali. Nah, tentu kembali lagi, bicara tim kan bicara detail. Dan pembicaraan dengan KIB juga ada timnya, demikian pula dengan PKB pun ada timnya. Jadi tim itu memang kita bentuk untuk mengerucutkan dan mencari persamaan. Jadi ini yang sedang kita kerja. Oke, dengan PDI Perjuangan, tim teknisnya itu apakah sudah sedalam seperti dengan Gerindra, Pak? Ya tentu ini kan baru dibentuk. Kalau dengan PKB kan sudah agak lama. Dengan Gerindranya Pak? Dengan Gerindra pembicaraan juga sudah agak lama. Oke, berarti dari awal memang arahnya Golkar lebih condong untuk ke Gerindra. Ya tentu kita finalnya itu pada saat kita akan mendaftarkan ke KPU. Jadi peluangnya dengan Mas Ganjar, dengan koalisinya Mas Ganjar masih terbuka nggak Pak? Peluang seluruhnya terbuka. Jadi belum mengerucut ke salah satu, belum mengerucut ke Pak Prabowo, tapi ya, peluangnya Mas Ganjar masih ada. Kalau kita sudah dealnya ketemu. Pembicaraan dengan tim teknis PDI Perjuangan, apakah sudah membahas juga soal power sharing Pak? Soal tiket cawapres? Ya namanya teknis, ya tentu detail bicaranya. Termasuk soal power sharing? Detail itu silakan mencari sendiri. Tadi kan Bapak juga menjelaskan power sharing dengan Gerindra dibahas, dengan PDI Perjuangan bagaimana? Ya tentu yang namanya politik detailnya kan banyak hal, banyak faktor. Artinya ke Gerindra bicara detail juga soal power sharing dan tiket cawapres, ke PDI Perjuangan juga bicara soal tiket cawapres dan juga power sharing. Ya itu terjemahan Anda, saya tidak akan disclose karena itu tim masih berunding. Kan itu akan mengganggu perundingan. Oke, jadi dua-duanya masih berunding ya Pak ya? Ya itu kan nanti Mbak Nana mengganggu perundingan. Kalau batal demi hukum jadi batal demi Mbak Nana. Tapi Bapak belum bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Kalau ketemu kan dalam event, termasuk pada waktu. Nah tentu kalau sudah final ketemu Ibu. Bapak mau bertemu dengan Bu Mega? Ya tergantung timnya itu. Oke, jadi kalau misalnya timnya itu menemui kesepakatan, Bapak mau bertemu dengan Bu Mega? Ya sama seperti saya ketemu dengan ketua umum yang lain kan hampir semua saya sudah ketemu. Oke, peluangnya lebih besar yang mana Pak kalau melihat perkembangan sampai hari ini? Ya namanya peluang saya katakan terbuka. Jadi dua-duanya masih terbuka di atas meja? Ya kalau politik kan belum tentu di atas meja. Maksudnya? Bisa di atas podium juga. Iya. Saya ulangi Pak pertanyaan saya, bahwa peluang Golkar dengan PDI Perjuangan dan peluang Golkar dengan Gerindra itu sama besarnya? Kita tidak menyamakan, namanya politik itu bukan kali-kalian satu dibagi dua gitu, enggak. Bahwa tim teknis dua-duanya masih bekerja dengan kedua partai itu? Bekerja. Oke. Ya. Dan Golkar masih membuka kesempatan dan peluang ke dua partai itu? Ya namanya politik peluang selalu ada. Bapak akan mengkomunikasikan semua hasil koordinasi, negosiasi tim teknis kepada Presiden, Pak?
Ya sudah pasti kan saya sebagai Menko kan tentu berkomunikasi dengan Pak Presiden. Nah, meskipun Ketua DPD 1 sudah memberikan dukungan, terus kemudian condong arah pilpresnya ataupun arah dukungannya ke koalisinya Pak Prabowo, gangguan-gangguan itu masih tetap ada, Pak? Saya tidak melihat ada gangguan itu. Jadi Bapak yakin bahwa gangguan ini akan hilang ataupun sudah hilang? Saya yang bicara gangguan kan Mbak Nana, saya nggak ngomong gangguan. Tapi Bapak merasakannya gimana, Pak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja, nggak ada gangguan? Nggak ada. Jadi akan nanti mulus sampai menuju ke pemilu legislatif? Namanya di laut kan gelombang biasa aja. Oh, ada jadi yang ini arus gelombang tinggi, arus rendah. Gitu. Tapi kapal selalu di atas kan. Kalau di bawah, ke atas. Yang penting kompasnya jelas. Kan Dewan Pakar kemarin mengatakan bahwa memberikan tenggat waktu ya ke Pak Erlangga sampai bulan Agustus untuk menentukan sikap. Entah Bapak merapat ke koalisinya Pak Prabowo, ke koalisinya PD Perjuangan atau membentuk poros sendiri. Nah, apakah kemudian bulan Agustus ini sudah bisa Pak tenggat itu dipenuhi? Tenggat kita ikut arahan KPU. Oke. Ya. Jadi nggak harus di bulan Agustus ini ya? Lah, partai kan ikutnya pada KPU. Pendaftaran KPU hanya bulan Oktober sampai dengan bulan November. Maupun hari ini nggak bisa daftar ke KPU karena pintunya belum terbuka. Artinya opsi untuk membentuk poros sendiri itu udah tertutup ya? Karena sudah condongnya kedua. Ke koalisinya Pak Prabowo ataupun koalisinya PD Perjuangan. Kalau bicara itu kan poros-poros itu kan harus persetujuan antar partai. Iya, jadi sekarang opsi untuk Golkar hanya sudah mengerucut dua ya Pak? Balik lagi saya katakan, poros itu kan tergantung daripada partai-partai yang bersepakat. Jadi kalau misalnya nanti partai-partai yang bersepakat mau membentuk poros koalisi dengan Bapak? Kan belum. Belum. Tapi pintu negosiasi masih terbuka? Pintu kalau terbuka ya pintu masih kelihatan. Tapi kan tentu kita realistis. Mana yang dikehendaki oleh Partai Golkar itu kan constituent base. Mana yang dikehendaki oleh DPD secara struktural, kemudian mendengarkan dari dewan-dewan, ada dewan pembina, dewan pakar, kemudian ada juga dewan kehormatan. Seluruhnya kita sudah dengarkan. Kalau nanti semua stakeholders, pemilik suara lebih condong merapat ke salah satu koalisi begitu ya, entah koalisinya Pak Prabowo atau koalisinya Ganjar, itu buat Anda nggak masalah Pak? Yang penting persyaratan teknisnya terpenuhi. Dan apa yang dipersyaratkan oleh Munas, Rakernas, dan Rapimnas terpenuhi. Oke. Jadi kalau misalnya nanti akhirnya di ujung menjelang pendaftaran Pak di KPU, Bapak nggak dapet tiket capres ataupun cawapres, Bapak juga realistis akan hal itu seperti yang tadi Bapak sampaikan? Balik lagi, kan ada rambu dari Rakernas, Rapimnas, dan juga Munas. Jadi rambu itu tentu menjadi persyaratan. Tapi sampai detik ini Bapak masih mengupayakan untuk bisa mendapatkan tiket? Masih berbicara sekarang. Masih berbicara. Golkar itu kan satu-satunya partai atau salah satu partai yang hanya cukup dengan satu partai yang lain. Jadi tentu peluang itu masih sangat lebar. Oke. Tanggapan Pak Erlangga soal gugatan batas usia minimal capres dan juga cawapres yang saat ini sedang bergulir di MK bagaimana Pak? Kita serahkan kepada MK sebagai otoritas untuk memutuskan gugatan tersebut. Meskipun itu adalah open legal policy, itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, yang mana itu adalah DPR dan fraksi-fraksi partai politik. Dan bukan pertama kali posisi open legal policy diputus oleh MK. Bukan pertama kali. Oke. Tapi pada saat kemarin kan sistem pemilu ditolak Pak oleh MK. Karena itu open legal policy. Ya itu kan salah satu. Tapi ada beberapa case lagi yang juga diputus. Golkar dalam posisi tidak mengambil sikap ya Pak? Ya, kita soal kan batas usia capres. Tidak bagian dari yang menggugat atau yang digugat. Ya tentu kita tunggu aja hasil dari MK. Jadi apapun hasilnya dari MK, Golkar akan kita ikut? terima. Bapak melihat itu sebagai peluang untuk generasi muda bisa maju Pak dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya tentu beberapa negara tidak melakukan pembatasan. Kita lihat Perdana Menteri Australia kemarin muda, New Zealand kemarin muda. Kemudian di Finland juga muda. Jadi namanya pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi tentu kita lihat aja hasil dari MK seperti apa. Oke, jadi Golkar dalam posisi akan mengikuti nanti hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya Pak ya? Ya, apalagi Golkar kan juga mendorong anak muda muncul. Salah satu kan Menpora itu muda, bahkan belum 35. Kemudian ketua Golkar di kota Solo itu umurnya
kurang dari 30. Jadi Golkar memang mendorong generasi muda untuk mencoba memimpin. Kita kasih kesempatan. Beri aja kesempatan. Artinya Golkar tidak alergi dengan pemimpin-pemimpin muda. Kita tidak alergi dengan anak muda. Kita lihat kan di anggota DPR, di DPR kan ada Roro, ada Putri, banyak. Kita punya Bupati Tuban juga muda sekali. Artinya kalau misalnya nanti keputusan MK ini memberikan ataupun memutuskan bahwa batas usia capres ataupun cawapres sampai di usia 35 tahun itu menjadi karpet merah buat Mas Gibran Raka Buming Raka, Golkar seperti apa, Pak? Ya kita tunggu keputusan MK. Golkar akan ikut itu? Ya kan keputusan MK bukan hanya Golkar, seluruh penduduk Indonesia, karena MK itu salah satu forum tertinggi dan tidak bisa ada banding, ya kita ikuti saja. Oke. Termasuk kalau misalnya nanti kesempatannya untuk Mas Gibran? Kan itu terbuka. Oke. Untuk siapa Untuk saja? siapapun yang umurnya 35. Jadi Pak Dito nggak bisa karena dia 32. Oke. Jadi minimal 35 ya Pak ya? Termasuk Mas Gibran berarti? Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya.